Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Triyono dari program studi agribisnis. Kali ini kita ketemu pada mata kuliah manajemen informasi agribisnis, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang organisasi dan sistem informasi dalam bidang agribisnis. Kita masuk ke materi. Ya, bicara tentang organisasi dan sistem agribisnis, kita mulai dengan istilah penggunaan teknologi informasi untuk manajemen informasi. Nah, dalam manajemen kita tahu bahwa ada puncak organisasi, yaitu tingkat eksekutif, adalah posisi teratas dalam piramida organisasi. Ini mungkin termasuk CEO atau Chief Executive Officer, kemudian ada presiden, direktur utama atau jabatan yang serupa ya, yang menduduki posisi itu. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan keseluruhan organisasi. Nah, di bawahnya adalah manajemen tingkat menengah. Level berikut dalam piramida organisasi ini mencakup manajer atau direktur departemen yang berbeda-beda. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi yang ditetapkan oleh tingkat eksekutif dan mengawasi operasional harian departemen mereka. Di bawahnya ada supervisor dan koordinator. Level ini mencakup supervisor atau koordinator yang mengawasi kelompok kerja atau tim tertentu. Mereka memastikan bahwa tugas dikerjakan dengan efisien dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan. Nah, tingkatan pemanfaatan sistem terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan bagian operasional atau manajemen tingkat bawah. Manajemen puncak tingkat atas memanfaatkan sistem pendukung eksekutif atau executive support system yang berperan sebagai penyusun rencana strategis pada perusahaan agribisnis. Sedangkan pada level manajemen menengah itu merupakan pengendali manajemen yang bertanggung jawab untuk mengubah rencana menjadi tindakan serta memastikan pencapaian tujuan. Pada manajemen level menengah terbagi dalam 3 sistem, yakni Decision Support System atau DSS, ya, dan kemudian Management Information System atau MIS, dan Office Automation atau OA. Sementara pada manajemen level bawah itu merupakan level pengendalian operasional, bertanggung jawab pada sistem pengolahan data dan proses transaksi data. Nah, dalam sistem informasi ada teknologi informasi. Ya, dimaksud yaitu sebagai pendukung manajemen sistem informasi dapat dilihat dari 2 sumber, yakni dari Kamus Oxford dan Alter. Menurut Kamus Oxford, TI adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sementara menurut Alter, TI mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau juga menampilkan data. Nah, gambaran berikut kita pahami berdasarkan pemahaman ini TI di atas, maka secara garis besar terdiri atas perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Yang dimaksud dengan hardware yaitu mengacu pada fisik, peralatan, dan perangkat komputer yang berwujud seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Fungsi utama dari perangkat keras komputer memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer, seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Sementara
Software atau perangkat lunak komputer adalah seperangkat instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Kita bisa lihat contoh pada Frito-Lay, sebuah perusahaan makanan olahan kemasan menggunakan sistem informasi untuk mengumpulkan data tentang berapa banyak penjualan akan meningkat atau menurun tergantung pada perubahan harga. Dengan cara ini, perusahaan mampu menghadapi pesaing dan meningkatkan pangsa pasar tanpa membuat terlalu banyak kerugian dalam peluang keuntungan yang terlewatkan. Nah, inilah pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam mengelola agar bisnis tetap survive dan establish serta berkelanjutan. Contoh lain adalah misalnya ada Southstream, sebuah perusahaan perikanan menggunakan teknologi informasi untuk menganalisis data terutama data cuaca dan juga faktor-faktor lain untuk memperkirakan ketersediaan dan harga ikan selama 2 minggu ke depan. Ini berbagi informasi dengan pelanggannya seperti hotel dan restoran yang membuat persiapan mereka, misalnya menu menurut informasi perkiraan ini. Ya. Nah, dengan kata lain juga ada data cuaca dari BMKG dan data-data lain yang telah dimiliki. Ya, perusahaan dapat memprediksi ketersediaan dan harga produk di waktu yang akan datang, sehingga kebutuhan pelanggan bisa diantisipasi dengan lebih baik. Nah, contoh lain adalah perusahaan seperti Marks dan Spencer, ya, juga ada Lands' End yang bergerak pada bidang fashion menggunakan teknologi informasi untuk membantu pelanggan mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang bagus bagi mereka. Ya. Pelanggan dapat melihat di layar komputer, kemeja atau dasi apa yang cocok dengan jaket dan memilih model atau warna yang sesuai. Nah, teknologi informasi seperti ini membantu mengidentifikasi kesesuaian kebutuhan, sehingga keputusan pelanggan akan menjadi pengalaman yang memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka. Perusahaan seperti Marks dan Spencer dan Lands' End ya, ini bergerak pada bidang fashion tadi, itu memberikan pengalaman yang luar biasa sehingga menjadikan perusahaan bisnis akan lebih maju lagi. Ya, saya kira itu contoh beberapa bagaimana organisasi bisnis memanfaatkan sistem informasi sehingga manajemen informasi menjadi sangat penting, krusial untuk dikelola dengan baik sehingga perusahaan akan tetap establish, berkelanjutan dan senantiasa bisa menjaga layanan produk dan jasanya. Saya demikian pada kesempatan saat ini untuk mata kuliah manajemen informasi, khususnya tema kita tentang organisasi bisnis dan sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.